Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah ini satu kita dalam rangka memperdalam agama kita dan wawasan kita terhadap keislaman, yaitu kita akan membahas satu tema tentang al-kabair ya. Al-kabair dalam Al-Quran diartikan sebagai dosa-dosa besar ya. Kita akan bicara tentang masalah dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua agar menjauhi dosa-dosa besar ya. Karena dosa-dosa besar itu bisa menghapus amal soleh yang kita kerjakan ya. Jadi dosa besar ini sangat membahayakan bagi akidah ataupun muamalah ya, ataupun ibadah bagi seorang muslim ya. Oleh karena itu kita harus mengenal apa saja yang disebut dengan dosa besar ya. Karena kalau kita tidak kenal macam-macam dosa besar ini, nanti khawatir terjatuh dalam dosa besar sementara tidak kita sadari. Nah, disitulah banyak amalan-amalan yang sudah kita kerjakan ya bisa jadi sia-sia ketika tidak menjauhi dosa-dosa besar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu ciri dan sifat seorang mukmin sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 37, ciri utama seorang mukmin sejati itu adalah menjauhi dosa besar. Walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ciri-ciri orang mukmin sejati itu adalah walladzina yajtanibuna, walladzina orang-orang yajtanibuna yang mereka menjauhi kabairal itsmi, dosa-dosa besar ya. Jadi ini salah satu karakter seorang mukmin yang sejati. Jadi menjauhi dosa-dosa besar. Ini harga mati ya. Jadi seorang mukmin harus punya komitmen untuk menjauhi dosa-dosa besar. Ini kata kuncinya ya. Kalau kita sudah bisa memegang kunci ini ya, menjauhi dosa-dosa besar, maka sistematika amal soleh yang kita kerjakan itu akan berjalan secara otomatis ya. Jadi Allah telah membuat satu sistem di setiap hari seorang muslim, sistem itu berjalan. Dan ketika sistem itu berjalan, maka otomatis ya dosa-dosa itu pun terhapuskan. Misalkan Allah membuat sistem sholat ya, sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini berputar setiap hari kalau orang mengerjakan sholat 5 waktu,
Maka sholat 5 waktu itu secara otomatis menghapus dosa-dosa di antara waktu tersebut. Misalkan orang sholat duhur, ya kan, sampai asar. Nah, dosa antara duhur dan asar itu terhapus nanti kalau orang sholat asar. Demikian juga orang setelah asar sampai maghrib, ketika melakukan dosa, maka dosa antara asar dan maghrib otomatis terhapus dengan sholat maghrib. Demikian juga dengan sholat isya, demikian juga sholat subuh. Muter setiap hari seperti itu. Artinya ibarat di depan rumah kita ada sungai, ya, maka setiap keluar atau masuk rumah itu kita mandi 5 kali. Kira-kira kalau orang mandi 5 kali, bersih atau bersih? Bersih. Itulah sistem yang Allah buat. Dari Ramadan ke Ramadan juga sama. Itu sistem yang Allah buat, bisa menghapus di antara dosa antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya. Antara umroh dan seterusnya. Tapi syaratnya, idajtanabat al-kabair. Syaratnya dia harus menjauhi dosa-dosa besar. Syaratnya harus apa? Menjauhi dosa-dosa besar. Artinya kalau dia tidak menjauhi dosa-dosa besar, sistem itu nggak berlaku. Ya. Makanya jamaah sekalian, sebisa mungkin ya, kalau toh manusia ya masih saja terjatuh dalam perbuatan dosa ataupun salah, jangan sampai dosa yang dikerjakan itu adalah dosa besar. Ya, karena kalau dosa besar itu sistemnya tidak berlaku dan bahkan dosa besar itu bisa menghapus segala amal soleh. Ya. Jadi amal-amalan soleh itu bisa hapus gara-gara melakukan dosa-dosa besar. Lalu dosa besar itu ada berapa? Dosa besar itu ada berapa jamaah? Dosa besar itu kurang lebih dirinci oleh para ulama ketika menafsirkan ayat berkaitan dengan dosa besar. Dosa besar itu ada 70 cabang ya. Jadi dosa besar itu ada berapa? 70 cabangnya. Jadi banyak dosa besar itu tidak sedikit, 70 ya. Ada 70 dosa besar. Yang insya Allah nanti akan kita sebutkan ya. Nah, dari 70 itu dosa besar, induknya ada 7 ya, induknya ada 7. Makanya Nabi SAW memperingatkan kepada kita semua, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar. Jadi 7 dosa besar ini itu menjadi induk ya, walaupun nanti cabangnya itu sampai 70. Nah, dari dosa-dosa besar tadi puncaknya ya, puncaknya itu adalah asyirku billah, yaitu syirik ya. Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ini ya, kalau udah syirik itu semua sedekahnya hangus. Sholatnya juga bisa hangus. Iya. Amalan-amalan ibadah yang lainnya juga ikut hangus. Ya, sia-sia. Makanya syirik ini sebagai puncak dari dosa-dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Ya, sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Ya. Nah, syirik sekarang ini jamaah sekalian itu bermutasi gitu ya. Kalau dulu orang-orang jahiliyah syirik itu ya mereka nyembah patung, nyembah berhala, ya syirik-syirik klasik. Kalau sekarang mutasi syirik itu warna-warni, banyak sekali ya di zaman-zaman milenial seperti ini ya. Melalui media sosial, melalui sarana digital sekarang ini banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan dan diyakini oleh masyarakat tanpa sadar bahwa itu adalah apa? Kesyirikan ya. Orang percaya ramalan nasib itu syirik. Ramalan bintang itu syirik ya. Walaupun dia tidak menyembah patung. Jadi banyak sekali.
Orang sekarang ikut tren atau ikut keyakinan-keyakinan yang diunduh di media sosial, pawang hujan itu syirik ya. Dan dianggap biasa saja oleh masyarakat kita. Atau pawang jin, nah itu ya, itu juga syirik ya. Dan masyarakat kita itu senang ya, tayangan-tayangan yang horor atau hal-hal yang bau-bau klenik itu senang sekali itu. Makanya ketika banyak tayangan itu berbau horor atau berbau klenik itu pasti pengikutnya banyak sekali ya. Padahal itu orang sekedar ikut syirik juga gitu ya. Makanya hati-hati ya. Karena kalau udah syirik itu dosa di atas dosa ya, besar di atas besar. Ya, jadi oleh karena itu kesyirikan ini dosa paling besar yang harus pertama kali dijauhi ya. Pertama kali dijauh. Karena nanti pada hari kiamat ya, pada hari kiamat ada orang-orang yang merasa dulu dia beramal ibadah. Dia menabung amal sebanyak-banyaknya ketika di dunia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ketika di akhirat ya, buku catatan amal ditimbang dan seterusnya ternyata seperti debu yang berterbangan, alias semua amalnya telah sia-sia. Nah itu disebabkan apa? Syirik. Disebabkan karena apa? Syirik. Ya. Nah inilah disebut induk dari semua dosa. Asyirku billah. Yang kedua wasihru, sihir. Nah ini sihir. Sihir juga termasuk dosa besar yang kedua. Ya. Sihir. Ya. Jadi sihir itu dosa besar yang kedua yang harus dijauhin. Dan sihir itu banyak sekali. Ya Ustaz, sekarang kan zaman modern, zaman teknologi, zaman digital apa masih ada sihir? Loh banyak. Sihir sampai kiamat, bahkan digitalisasi sihir sekarang begitu terbuka ya. Mungkin dulu orang sihir melalui metode-metode tradisional. Sekarang sihir secara digital bisa saja sekarang ya. Sihir, orang melakukan sihir penglarisan ya supaya dagangnya laris ya. Datang ke dukun ya. Datang ke katanya si orang pinter padahal juga bukan orang pinter ya. Datang ke paranormal padahal nggak normal ya. Supaya datang itu laris. Kepingin cepat dapat jodoh ya. Atau kepingin menyingkirkan pesaingnya dalam bisnis atau jabatan. Itu hati-hati. Jadi sihir ini termasuk dosa besar yang menghapus seluruh amal ya. Karena orang yang melakukan sihir otomatis syirik ya. Karena dia berkongsi, bersekutu dengan jin ataupun setan. Ya, pasti itu. Orang kalau udah sihir menyihir itu ya, dia pasti melakukan kesyirikan. Otomatis itu. Karena apa? Dia pasti menyembahkan tumbal ya atau korban untuk siapa? Jin ya. Jin yang dimintai tolong untuk menghancurkan usaha temannya ya, untuk penglarisan ya, untuk menyakiti tetangganya, menyakiti pesaingnya dan seterusnya. Itu pasti dia pakai tumbal ya. Ya, pasti ada tumbalnya ya. Dan tumbal itu dipersembahkan untuk siapa? Untuk jin. Ya, untuk setan. Ya, makanya sihir itu otomatis ya, dia akan berkomunitas atau dia berkongsi ya, meminta bantuan dengan apa? Setan, bersekongkol pasti ya. Dan sihir ini sejak dulu sudah ada sampai hari ini. Jangankan di Indonesia, di Arab Saudi itu banyak sekali juga sihir ya. Makanya pemerintah Arab Saudi itu membentuk tim khusus bahkan ya. Di bawah Kementerian Hukum dan HAM kalau di kita itu ada namanya Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu yang dulu diketuai oleh Dr. Adil namanya ya. Itu salah satu tugasnya adalah memberantas tukang sihir. Bahkan di Mekah, di Madinah terkadang itu ya. Itu ditemukan tukang-tukang sihir ya.
apalagi di kita, ya, apalagi di kita. Jadi tukang sihir ini banyak sekali, ya. Makanya jangan dekat-dekat dengan sihir, ya. Makanya penyihir itu, ya, dukun itu kalau dalam hukum Islam bukan malah dihormati. Dukun itu dipenggal sebenarnya, Pak. Haddus sahir dorbuhu bisaif. Jadi kata Nabi SAW. Jadi dukun paranormal itu hukumannya adalah dipenggal lehernya, ya. Ya, jadi kalau seandainya ditegakkan syariat, maka syariat itu memberikan sanksi keras bagi para normal, para dukun. Jadi malah bukan dukun diundang ke istana, diundang ke kantor, diundang untuk jadi apa jadi itu, ya. Justru dukun itu dipenggal kalau dalam syariat, ya. Haddus sahir dorbuhu bisaif, ya. Hukuman para penyihir, dukun-dukun itu adalah dipenggal dengan pedang, ya. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sihir itu jamaah sekalian, orang kadang suka pakai jimat, ya. Pakai jimat. Jadi jimat itu, ya, orang suka pakai gembolan, ya, itu ya. Gembolan itu apa bahasa Jawanya itu, ya. Dia pakai jimat-jimat tertentu, ya. Ya. Punya keyakinan dengan jimat itu dia bisa kebal, ya. Punya keyakinan dengan jimat-jimat tersebut nanti sebagai penglaris, ya. Punya keyakinan dengan jimat-jimat tersebut nanti tertolak dari balak dan seterusnya. Itu masuk, ya, kategori itu, ya. Makanya ini termasuk dosa besar, ya. Dosa besar. Nah, supaya nggak terjatuh ke dalam dosa besar, gimana kalau kita nolak balak, Ustadz? Apakah dibolehkan? Boleh kalau itu menggunakan, ya, bacaan-bacaan yang syar'i, ya, bukan menggunakan jimat-jimat, ya. Bacaan-bacaan yang syar'i itu apa? Bacaan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Kalau kita ingin membentengi rumah atau toko atau tempat usaha kita, nggak perlu pakai jimat, Pak. Cukup dibacakan ayat kursi. Nah, itu boleh, ya. Dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, itu boleh. Iqra'ul Baqarah fa inna qira'ataha barokah. Bacakan itu rumah-rumah kamu itu, ya. Surat Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah dibacakan di rumah atau di tempat, ya, apapun itu, ya, ada berkah. Wala yastati'u hal batalah, ya. Dan dia sebagai tolak balak. Sihir, ya, santet, ya, dan seterusnya itu nggak bisa masuk ketika dibacakan apa? Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Karena setan juga pergi. Misalkan kalau dia di rumah, rumahnya kok angker gitu, ya, jarang ditempati misalkan. Kadang rumah juga angker, iya, ya. Rumah itu terkadang juga angker, apalagi yang punya villa-villa kosong itu, ya. Ya, dulu pernah ada mahasiswa kita di UIK, ya, pernah itu ke villa, ya, di daerah Puncak itu, ya. Jadi biasanya kalau di jurusan itu ada semacam pelatihan kepemimpinan, ya, leadership untuk mahasiswa. Biasanya di luar kampus yang diadakan di villa-villa gitu. Itu pernah terjadi kesurupan itu. Jadi mahasiswa ada kesurupan. Akhirnya balik lagi ke kampus. Lah, kenapa saya tanya? Tahu Ustadz, katanya kesurupan katanya. Jadi pas masuk villa langsung pada kesurupan semua gitu. Akhirnya saya suruh ruqyah, ya. Di ruqyah alhamdulillah pada sembuh, ya. Ya, keluar jinnya. Ya, kenapa itu terjadi? Ya, terkadang kita ini kalau masuk ke tempat-tempat yang angker atau tempat-tempat yang aneh itu, ya. Jangan asal masuk aja, bacakanlah, ya. Bacakanlah di situ tempat, ya. Bacakanlah ayat kursi minimal, ya, atau bacakan surat Al-Baqarah. Nggak perlu pamitan sama Mbah, pamit, ya, nuhun, ya, punten, mau masuk. Nggak perlu kayak gitu, bacakan aja langsung, nggak usah pamitan, ya, nggak usah izin sama, kan ada penunggunya Ustadz. Jadi kadang orang kita ini tidak tahu cara memahami, ya, ketika dia memasuki satu tempat, ya. Tidak perlu pamitan kayak gitu, cukup aja dibacakan
surat Al-Baqarah ataupun dibacakan ayat apa? Kursi. Nah itu syar'i, hal-hal yang seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang itu menggunakan jimat-jimat tertentu, benda-benda yang bertuah katanya ya, gunakan apalah gitu ya, dia punya keyakinan dengan jimat-jimat tertentu. Nah itu masuk dalam kategori syirik kalau itu ya, hati-hati ya. Karena itu termasuk dosa besar. Nah kemudian yang berikutnya, dosa besar yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain syirik, kemudian sihir, kemudian membunuh ya, qatlun nas ya, membunuh tanpa sebab syar'i. Dan sekarang ini pembunuhan itu kayak apa ya? Recehan, murah sekali gitu nyawa manusia itu ya. Gara-gara masalah rebutan parkir, saling duel, satunya mati. Masalah parkir. Gara-gara masalah saingan bisnis, duel, mati. Ya. Dan banyaklah kasus-kasus sekarang ini ya. Pembunuhan itu sudah sekali hampir setiap hari kita baca berita, dengar berita itu. Pembunuhan ini kok begitu mudah gitu ya. Dan tidak hanya dibunuh terkadang ya, udah dibunuh, dimutilasi, dibuang jenazahnya. Ini udah dosa bertambah dosa ya, beranak dosa lagi ya. Makanya membunuh tanpa sebab yang syar'i itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa apa? Besar ya. Dan ingat jamaah ya. Jadi hisab ya, yang pertama kali dihisab berkaitan dengan hubungan sosial, hubungan manusia dengan manusia. Besok pada hari kiamat adalah masalah darah ini ya. Masalah mengalirkan darah, masalah pembunuhan. Jadi kalau amal manusia yang berkaitan dengan manusia, hubungan sosial gitu, hubungan kemasyarakatan, ya, itu yang pertama kali dihisab itu masalah pembunuhan. Kalau hubungan langsung dengan Allah, hubungan vertikal, habluminallah, itu yang dihisab adalah sholat. Nah ini. Jadi yang pertama kali kalau hubungan langsung dengan Allah yang ditanyakan sholat. Tapi kalau amal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, yang pertama kali dihisab itu tentang apa? Pembunuhan. Hati-hati ini ya. Jadi bahkan Nabi itu memperingatkan ya. Laqatlul mu'min a'dhamu indallah min zawalid dunya. Sungguh membunuh satu orang mukmin nih ya. Itu bagi Allah lebih dahsyat daripada kiamat. Daripada seandainya bumi ini meletus ya. Iya, hati-hati ini. Ya, sekarang pembunuhan-pembunuhan terkadang dilegalkan. Sudah terbukti salah dia membunuh, terkadang malah divonis bebas. Ini hakimnya, jaksanya sama itu. Bersekongkol di situ, dosanya sama gitu. Sudah tahu dia pembunuh, ya, sudah terbukti secara empiris, ya, terbukti secara hukum, dibebaskan. Dan dia pembunuh gitu. Makanya dalam syariat Islam kalau orang membunuh, hukumannya balasannya ya dibunuh gitu. Darah dibalas, dibayar dengan apa? Begitu. Makanya kalau itu syariat ditegakkan, kalau ada pembunuhan, orang membunuh, dihukum, dipancung dia, maka angka kriminalitas ya, kejahatan itu bisa ditekan. Dan sekarang orang membunuh kadang malah divonis bebas atau kadang paling di penjara 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun ya. Atau kadang malah dapat apa? Diskon ya. Nah ini repot itu ya. Sehingga tidak memiliki efek apa? Jera ya. Ya biasa-biasa aja orang membunuh, dia nggak dibunuh ya. Ya. Padahal ya, dosa pembunuhan ini sangatlah besar ya. Laqatlul mu'min ya, sungguh membunuh ya. Satu nyawa orang mukmin itu a'dhamu indallah min zawalid dunya. Itu lebih berat hukumannya di sisi Allah daripada hilangnya bumi ini, daripada kiamat sendiri. Jelas ya?
Jadi membunuh tanpa sebab yang syar'i itu termasuk dosa besar. Iya, termasuk dosa apa? Besar. Ya. Jadi membunuh tanpa alasan syar'i itu dosa besar. Tapi kalau membunuhnya karena alasan syar'i, ya nggak apa-apa. Misalkan dia seorang algojo, ya, yang ditugasi untuk memancung, ya, dia bertugas untuk mancung, ya, menegakkan hukum pancung, ya tidak apa-apa karena membunuhnya legal. Ya. Jadi termasuk membunuh yang legal itu adalah hukuman qisas. Ya. Hukuman apa? Qisas. Hukuman qisas itu artinya dia melakukan pembunuhan, ya, maka hukumannya dia harus dibunuh, ya, dipantung. Atau pembunuhan yang legal itu karena murtad. Jadi orang murtad itu hukumannya dibunuh, Pak. Iya, bukan dibiarkan keliaran. Enggak. Orang yang murtad itu dalam syariat Islam, dia kena hukuman pancung. Harus diadili. Ini sekarang orang murtad bangga sekali bikin konten. Orang murtad malah bangga sekali dan berkeliaran kemana-mana. Ya, tidak tersentuh hukum. Padahal dalam syariat Islam, orang yang murtad itu halal darahnya. Jadi dia boleh dibunuh. Ya. Artinya, orang yang murtad itu, ya, orang yang murtad hukumannya secara syariat, ya, terkena hukuman yang sifatnya syar'i, ya, dia tidak kena dosa besar di situ. Kemudian membunuh yang sifatnya syar'i lagi adalah orang yang sudah punya suami atau punya istri, kemudian dia berzina, itu juga kena hukuman rajam. Kena hukuman apa? Rajam. Dia dibunuh dia. Bahkan pembunuhannya itu perlahan-lahan. Jadi kalau orang kena hukuman qisas, ya, ditebas, ya. Kemudian selingkuh atau dia berzina, alhamdulillah, maka dalam syariat Islam dia dibunuh, ya. Dibunuh artinya kena hukuman rajam. Di badannya itu dikubur semuanya kecuali kepalanya saja, kemudian dilempari batu dengan satu kepal batu itu atau gede, kerikil-kerikil agak besar gitu, dilempari sampai mati. Matinya itu perlahan-lahan. Jadi pembunuhan yang perlahan-lahan itu adalah hukuman rajam, ya. Nah, hukuman rajam itu membunuh yang sifatnya legal, ya. Hukuman rajam itu membunuh yang sifatnya syar'i, ya. Itu nggak masuk dalam kategori pembunuhan yang dosa besar. Jelas ya? Jadi dosa besar yang ketiga membunuh, ya, tanpa sebab yang syar'i itu termasuk dosa apa? Besar, ya, termasuk dosa besar. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, dosa besar yang berikutnya adalah tarkus sholah, ninggalin sholat. Dosa besar yang berikutnya adalah apa? Tinggalkan sholat. Dia sholat, cuman sholatnya bolong-bolong. Nah ini dosa besar ini. Kadang orang itu kan zuhur dia sholat, asar sholat, maghrib mungkin masih sholat. Kadang subuh yang dia nggak sholat gitu. Alasannya malam bergadang, pagi nggak bisa bangun. Nah meninggalkan sholat itu termasuk dosa apa? Besar. Meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Dan ini perlu Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu, ya, diberi perhatian khusus, ya. Tolong anak-anaknya diperhatikan sholatnya. Kalau masalah makan, dia makan sendiri kok masalah makan. Kadang orang tua itu ngasih pesan ke anaknya, nak jangan lupa makan ya. Ya anak nggak dikasih tahu makan juga makan kok. Jangan lupa beli pulsa ya nak, beli kuota ya. Kalau dikasih tahu juga dia udah pintar cari kuota sendiri. Yang perlu diingatkan itu, nak jangan lupa sholat itu.
Karena saya lihat itu ya, anak-anak sekarang ini nggak tahu ya, karena pergaulan begitu bebas, begitu luas ya. Kadang disibukkan dengan hal-hal yang melalaikan dari sholat. Iya, saya jumpai kasus-kasus ini banyak sekali ya. Bahkan dulu ketika saya jadi ketua studi Islam ya, memberi wawancara ketika mahasiswa baru itu kan ada tes ya, tes wawancara. Salah satunya itu tes masalah ibadah dan tes masalah baca Quran. Nah, pertanyaan yang pertama kali saya tanyakan, kamu sholat? Nah, saya selalu tanya kepada anak-anak mahasiswa baru itu, kamu sholat? Sholat, Ustaz, alhamdulillah. Penuh sholatnya 5 waktu. Nah, dia mulai senyum itu. Hampir itu ya, anak-anak yang mau kuliahan itu ada aja yang bolong. Ada yang bolong, Ustaz, ada yang lewat. Apa saya tanya? Ada yang jawabnya subuh, ada yang jawabnya maghrib, isya. Ya, alasannya mungkin karena dia masih di jalan, alasannya ketiduran, alasannya main, macam-macam alasannya. Nah, ini titik poin penting di sini jamaah sekalian ya. Jadi jangan dilepas itu anak-anak ya, walaupun udah gede ya. Bahkan walaupun sudah berumah tangga, terkadang orang tua harus cerewet ya. Harus terus mengingatkan, jangan bosan-bosan untuk mengajak dan mengingatkan keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya untuk apa? Salat. Karena salat ini kata kunci. Kalau salatnya sudah bolong, salatnya jebol ya, itu benteng dirinya udah rusak. Setan udah masuk. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Jadi generasi setelahnya itu kalau kita tidak memproteksi, ya, kita tidak melindungi diri mereka, ya, akan datang setelahnya apa? Khalfun, generasi pengganti, generasi penerus, adha'us shalah yang mereka menyia-nyiakan salatnya. Kalau sudah meninggalkan menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat. Nah, ujung-ujungnya dia akan dikalahkan dengan kepentingan hawa nafsu, ya, dengan syahwatnya. Kalau sudah seperti itu, fasaufa yalqauna ghayya. Maka pasti ya, mereka itu akan terjatuh ke dalam apa? Jurang kehancuran. Iya. Jadi ukurannya sholat. Mau cari menantu pun yang pertama kali ditanya sholat, Pak. Masalah kerjaan nanti bisa dicari masalah kerjaan, ya. Masalah penghasilan juga bisa diusahakan. Yang penting sholat. Ya, yang penting ukurannya sholat. Menantunya sholat enggak. Karena kalau enggak sholat jamaah, atau dia sholat tapi sholatnya bolong-bolong, itu masalah itu. Atau sama sekali dia enggak sholat. Kalau sama sekali enggak pernah sholat, maka dia bukan seorang muslim malah. Al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Ya. Yang membedakan kita dengan mereka, orang-orang kafir itu apa? Salat. Jadi kalau ada orang nggak pernah sholat, misalkan, walaupun KTP-nya Muslim, ya, tapi kita nggak pernah lihat sama sekali sholat ya. Jumatan tidak, ya, Idul Fitri juga nggak pernah, apalagi 5 waktu, ya. Dia bukan seorang Muslim. Terus apa? Ya mungkin aja dia agamanya kejawen, kesundan atau apa nggak tahu, ya. Tapi kalau dia nggak sholat, dia bukan orang Muslim, ya. Kalau dia dengan sengaja totalitas nggak sholat sama sekali, dia kafir. Ya. Maka orang macam itu nanti kalau mati nggak boleh disolati, Pak. Walaupun KTP-nya apa? Islam. Iya, banyak itu di kampung-kampung ataupun di perumahan-perumahan ya katanya Muslim, tapi nggak pernah sholat. Dia bukan Muslim. Ya. Al-farqu bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Yang membedakan kita dengan mereka itu sholat. Kalau nggak sholat ya sudah, dia kufur. Ya, maka oleh karena itu jamaah sekalian, ini yang menjadi ukuran adalah sholat. Jadi kalau bapak ibu punya menantu dia nggak sholat, nggak sah itu nanti pernikahannya nggak sah. Dia bukan Muslim, ya. Karena dia tidak apa? Sholat. Hati-hati ini sekarang ini ya, cari menantu bukan masalah ganteng, bukan masalah cantik, bukan masalah penghasilannya besar ataupun kecil. Yang menjadi ukuran pertama, tanya aja dulu. Nak, kamu sholat nak? Ya. Alhamdulillah sholat. Sholat, terima kalau sholat. Tapi kalau nggak sholat, jangan. Ya, walaupun KTP-nya Muslim. Jadi
sholat ini menjadi pilar tiang agama, kan rukun Islam sholat itu. Dan pilar rukun Islam yang setiap hari dikerjakan itu ya sholat. Kalau haji, umur hidup sekali itu pun bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Kalau zakat, dia mampu dan itu pun tidak setiap hari. Ya, iya kan? Yang setiap hari apa? Salat. Yang setiap hari dijalankan rukun Islam itu adalah apa? Salat. Makanya hati-hati jamaah sekalian ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat, dia sholat, kemudian mungkin meninggalkan karena kesibukan ya. Ada yang bolong-bolong sholatnya, biasanya 5 waktu jadi 4 waktu atau 3 waktu, dia masih sholat. Dia masih muslim kalau masih sholat itu ya. Cuman dia terkena hukuman apa tadi? Dosa besar. Tapi kalau dia udah sama sekali nggak pernah sholat, udah total dia bukan muslim ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jagalah sholat ya. Baik dalam keadaan kita sehat maupun sakit, dalam keadaan mukim ataupun safar. Nah, yang sering terjadi itu safar, Pak ya. Saya lihat itu ya kalau orang naik bis pulang kampung atau pulang ke daerah, mudik ataupun yang urusan bisnis yang lainnya, itu mungkin kalau bis dan Bogor, Surabaya, Bogor, manalah ke luar Jawa misalkan, mungkin kalau waktu zuhur, asar bisa dijamak dan biasanya mampir ke rest area. Tapi kalau subuh, ini yang sering ini ya, subuh itu jarang yang mau sholat itu. Saya lihat itu jarang yang mau sholat. Gak tahu, entah tahu caranya atau enggak. Karena apa? Satu, terkadang sopirnya itu kalau pas waktu subuh dia masih nyetir aja. Dan gak berhenti itu bis. Nah kalau tidak berhenti itu bis, kan kita bisa sholat sambil duduk, ya kan? Sambil nyender di kursi di situ. Ya, cuman masalahnya orang nggak mau tahu itu. Jadi banyak itu yang lewat nggak sholat subuh. Nah, padahal itu kalau orang ninggalin sholat subuh atau mengakhirkan, nanti aja dah jam 8 nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, itu dosa besar. Mengeluarkan, menunda waktu sholat. Ya, tinggal keluar dari waktunya. Ini masuk dalam kategori dosa besar. Ya, kategori dalam dosa apa? Besar. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ingat jamaah ya, jadi kalau orang itu sekali saja ya, jadi sekali saja dia ninggalin sholat itu amalnya batal kok. Man fatathu sholatul asri habita amaluhu. Nabi mengingatkan, kalau orang itu kelewat, dia nggak sholat asar. Kenapa ya yang Nabi ingatkan sholat asar? Biasanya orang itu sibuk gitu, dengan pekerjaan, dengan kesibukannya lah. Tinggal lewat, asarnya lewat. Sudah maghrib. Ya, kelewatan sholat asarnya, kata Nabi, ya, habito amaluhu. Habito amaluhu itu artinya amalannya batal. Jadi kebaikan-kebaikannya itu hangus. Hanya gara-gara apa tadi? Ninggalin sekali apa? Sholat asar saja. Itu kan alasannya safar, Ustaz. Loh, safar kan tadi udah dikasih waktu panjang. Bisa dijamak, bisa di qasar. Iya kan? Bisa dijamak qasar takdim, ya, atau ditakhirkan, boleh. Malah masih tetap apa? Lewat. Maghrib belum apa? Asar. Kan macet, Ustaz. Macet, mudik. Ya macet kan justru bisa berhenti di situ sholat kan bisa. Itu kan nggak ada air loh. Masa nggak ada air di mobil itu biasanya juga bawa botol air banyak. Pakai aja untuk wudhu ya. Kalau nggak ada air ya tayamum ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak apa? Sholat di perjalanan ya. Jadi kalau sekali saja dia nggak sholat, ya itu batal amalannya ya. Karena termasuk dosa besar ini. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, jadi jaga sholat tadi ya, jaga apa? Sholat ya. Syukur-syukur sholatnya tepat waktu ya. Makanya Nabi ditanya,
Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah fil Islam. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah di Islam? As-salatu li waqtiha. Ya, salat tepat waktu. Ya. Wa man taraka sholata fala dina lahu. Kalau orang ninggalin sholat berarti dia nggak punya agama. Ya. Kenapa? Was-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya apa? Agama. Ya, bayangin lah kalau rumah nggak ada tiangnya, roboh nggak kira-kira? Roboh. Terkadang orang nggak sadar rumahnya roboh, rumah tangganya roboh. Kenapa? Di situ dia biarin pembantunya nggak sholat, dia biarin anak-anaknya nggak sholat, ya, dia biarin istrinya nggak sholat. Itu sama aja dia merobohkan rumah tangganya sendiri, ya, karena tiangnya sudah rapuh, ya. Nah, sholat itu tiang. Tiang itu kalau tegak, berdiri kokoh, ya kokohlah kehidupannya, kokohlah rumah tangganya, dan seterusnya. Makanya nggak ada harga tawar ini, sholat harga mati, ya. Jelas ya? Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Kemudian berikutnya dosa besar tadi apa? Yang pertama syirik, yang kedua apa tadi? Sihir. Yang ketiga apa? Membunuh tanpa sebab syar'i. Yang keempat apa tadi? Ninggalin sholat, ya, ninggalin sholat termasuk dosa besar. Kemudian yang berikutnya, ringkes-ringkes saja. Yang berikutnya, tidak mau zakat. Tidak mau apa? Zakat. Man'uz zakah, ya. Dia meninggalkan zakat atau dia pura-pura nggak tahu zakat, ya. Nggak mau zakat hartanya. Jadi jamaah sekalian, harta kita harus dihitung, ya. Jadi kalau Bapak punya tabungan senilai 80 gram emas, ya, kurang lebih. Kalau 1 gram emas itu 500.000, berarti 40 juta, ya. 40 juta tabungan kita itu bisa apa? Mencapai nisab, ya. Emang harga emas berapa 1 gram? 1 juta 500, ya, 500.000. Iya, memang 500.000, Adidi. 500, ya, 1 gram. Berarti 80 gram emas berapa? 40 juta. Jadi kalau Bapak Ibu punya tabungan 40 juta itu udah wajib harta mal, zakat mal. 2,5%. 2,5%. Berapa itu? Misalkan kita punya uang 100 juta, 2,5% berarti 2,5 juta, ya. Kalau 40 juta, hitung aja sendiri berapa. Jadi zakati itu harta, ya. Kalau enggak, fatuk wabiha jibahuhum wa junubuhum. Nanti itu harta jadi setrika itu. Bidatnya disetrika, hartanya jadi setrika. Ya, perutnya disetrika, punggungnya disetrika. Ya, fatuk wabiha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hati-hati ya, jadi jangan sampai harta jadi setrika yang dipakai untuk menyetrika siapa? Orangnya sendiri yang punya itu. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini nih harta yang kamu simpen saja, ya, nggak pernah kamu zakati, ya, harta gedongan nggak pernah kamu zakati. Ini jadi setrika. Ya, fadzuku ma kuntum taknisun, rasakan. Jadi orang yang tidak mau zakat hartanya ini termasuk mengambil secara zalim hak 8 orang jamaah, ya, 8 asnaf. Hak mereka kok dimakan, harus dikeluarkan, ya. Makanya kalau bisa, ya, kalau bisa tidak harus setiap tahun dikeluarkan, kalau bisa sebulan sekali dicicil gitu, ya, dicicil dari zakat harta kita. Kalau kita memang hanya punya tabungan, kalau pertanian ya pertanian zakatnya, kalau perdagangan ya perdagangan sama begitu. Dihitung semua, ya, supaya harta itu tidak mengendap, ya, supaya disalurkan kepada yang berhak. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi itu beberapa cuplikan, ya, contoh-contoh dosa besar yang sebenarnya dosa besar itu oleh para ulama kita seperti Imam Al-Hafidh, ya, Az-Zahabi
Beliau menjelaskan ada 70 ya, dosa-dosa apa? Besar walaupun induknya ada 7 tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.